Assalamualaikum adik-adik. Hari ini Kak Meta mau bercerita tentang Jenderal Sudirman. Siapakah dia? Baik, dengarkan ya. Trenggalek. Sejumlah ulama, kiai, dan ustadz yang sering menceritakan bahwa Jenderal Sudirman mempunyai jimat saat perang gerilya dengan tanpa pernah meninggalkan wudhu. Ternyata bukan hanya isapan jempol belaka, begitupun saat diceritakan kesolehan Jenderal Sudirman yang selalu mendirikan sholat di awal waktu juga tidak keliru. Justru yang perlu diketahui generasi saat ini sebagai sebuah pelajaran berharga dari sosok pahlawan kemerdekaan ini, Jenderal Sudirman sangat rajin melaksanakan sholat malam. Setidaknya hal tersebut yang sampai saat ini masih sangat dikenang masyarakat kerajaan RT 03 RW 01 Bodak Panggul Trenggalek, Jawa Timur. Ya, Panglima Besar TNI tersebut ternyata pernah singgah di dusun tersebut selama 3 hari saat berlangsung perang gerilya. Menurut cerita dari Pin Sepuh, saat berada di rumah keluarga Bapak Muhammad Ngabdi, Pak Dirman rajin sholat. Bahkan selalu melaksanakan sholat malam. Padahal cuma 3 hari, tapi benar-benar berkesan bagi warga sini. Tutur Kepala Desa Bodak Panggul Trenggalek, Purwito saat menerima tim travel heritage Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini, rumah Muhammad Ngabdi yang dulunya merupakan guru ngaji dan pemuka masyarakat setempat tersebut dijadikan monumen tempat peristirahatan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan sudah direnovasi pada 5 November 2003 oleh Letkol L. Srenggoro Putro. Secara umum, rumah tersebut bentuknya masih seperti aslinya dulu. Sejumlah benda yang pernah digunakan Jenderal Sudirman selama beristirahat di rumah tersebut juga masih terawat dengan baik, seperti sajadah, sorban, bokor, Al-Quran, hingga tempat tidur yang dipakai sang jenderal. Di rumah tersebut juga terpasang banyak foto Jenderal Sudirman dalam berbagai kegiatan hingga masa pelayat yang memenuhi kompleks Masjid Gede Kauman saat beliau selesai disolatkan dan hendak dimakamkan di TMP Kusuma Negara. Keluarga sengaja merawat tempat ini dan menjaga keasliannya. Tiap tahun anak cucu Muhammad Ngabdi juga memakai rumah ini sebagai tempat berkumpul sekaligus mengenang Pak Dirman, ucap Purwito. Menurut Purwito, berdasarkan cerita secara turun-temurun, dahulu banyak warga yang berebut ingin mengangkat tandu Pak Dirman. Beberapa saksi sejarah masih bisa dijumpai meski tidak bisa lagi menceritakan secara detail karena faktor usia dan penurunan daya ingat. Wilayah peristirahatan ini menurut Purwito memang cocok dijadikan tempat persembunyian. Letaknya dikelilingi pegunungan dengan keberadaan hutan yang cukup lebat ketika itu. Selain itu, posisinya merupakan perbatasan antara Trenggalek dan Pacitan, sehingga mempermudah akses komunikasi. Namun, begitu ada sumber air yang dekat dengan lokasi, sehingga memudahkan pejuang untuk mempertahankan diri di tengah kekurangan bahan makanan. Gatot Nurmantio saat masih menjabat sebagai Panglima TNI juga kerap menjabarkan rahasia kesaktian Sudirman selama perang gerilya. Terkait soal itu, Sudirman pernah ditanya oleh anak buahnya soal kesaktiannya. Sudirman menjawab sambil tersenyum bahwa dia tidak pernah gantung wudhu. Artinya dia selalu berwudhu. Di lain waktu, setiap bertemu dengan penduduk desa, dia selalu minta air di dalam kendi. Menurut Sardiman, hal itu menerbitkan anggapan jika kekuatan Sudirman terletak pada kendi yang diberikan. Namun, hal itu tidak pernah dikatakan apalagi dibenarkan oleh Sudirman. Dia juga berprinsip tidak pernah meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Jika tidak bisa berdiri, ia sholat dalam keadaan duduk.
Jika tidak bisa duduk, sholat dilakukan dengan berbaring. Prinsip lain Sudirman adalah dia selalu ikhlas berjuang untuk rakyat. Ia juga mengungkapkan ada versi lain kesaktian Sudirman, yakni dia selalu membagikan perbekalannya kepada penduduk desa yang kekurangan. Perhiasan istrinya habis terjual untuk dijadikan modal bergerilya. Semasa muda, kata Sardiman, Sudirman juga rajin berpuasa. Sikap prihatinnya juga tampak ketika dia menghadapi masalah. Segenap laku ibadah Jenderal Sudirman itu melebur dalam dirinya. Maka jimat sang jenderal itu adalah sosoknya sendiri. Demikianlah adik-adik kisah tentang kesolehan Jenderal Sudirman. Bagaimana kita dapat mengambil pelajaran bahwa Jenderal Sudirman selalu menjaga wudhunya, kemudian selalu sholat malam, seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita bersama-sama mengisi kemerdekaan ini dengan kesolehan-kesolehan kita, agar Allah menjaga negara ini menjadi negara yang barokah. Demikianlah adik-adik, tunggu kisah kakak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.